senang itu berada di level, lihat dari sini ada 1, 2. Jadi jumlah garis dari 0 itu sampai ke akar, itulah levelnya dia. Ya. Jadi 6 itu levelnya 2. Kalau 9 levelnya 1, 2, 3. Itu cara menentukan level jika dia tidak rapi kayak ini. Jadi kalau misalnya rapi kan bisa dibentuk per ini apa? Nah ini. Jadi ada yang level 0, level 1, level 2, level 3 itu mudah. Tapi jika dia bentuknya terlalu ramai, hitung dari garisnya. Oke, itu review aja. Lanjut lagi. Kemudian jika tree-nya itu membentuk graf di mana satu child punya 2 parent, maka dia akan menjadi grafik atau circular. Maka cara menghitung perjalanannya menjadi berbeda rumus. Nah, itu seperti yang disampaikan minggu lalu. Kemudian ada hubungan antar komponen, di mana kalau misalnya dia satu orang tua namanya sibling, jadi dia bersaudara ya, jadi ada kondisi parentnya akan turun ke kondisi bagian anak. Tapi apakah 2 dan 3 itu sama identik? Itu berbeda. Karena nanti kalau kalian bikin ada namanya jalur kritis, maka jalur 2 dan jalur 3 itu menjadi 2 keputusan yang berbeda. Jadi arahnya ke sana. Terus kalau misalnya kita runutkan 1, 2, 4 misalnya 4 ini akan secara konsep komputer si 4 ini akan mewarisi kondisi dari 1 dan 2 ini. Ya, contoh misalnya kalian bikin aplikasi untuk deteksi penyakit misalnya. Pertanyaan pertama, apakah suhu tubuh lebih dari 36 derajat? Jika iya, maka kedua, jika tidak, maka ketiga. Artinya kalau dia pilih kedua, maka kondisi itu dari suhu tersebut akan berlanjut nih pertanyaannya untuk menentukan dia itu penyakit apa. Kalau misalnya di manusia ya, kalau di tanaman mungkin apakah daunnya mengalami kondisi seperti ini atau seperti kondisi tertentu, itu nanti ada decision-nya di sini. Dan makin turun sampai ke daun, itu nanti akan menuju ke kesimpulan. Jadi kalau di diagram pohon ini kesimpulannya kurang lebih ada berapa jumlah daun? Ada 5 ya, 4, 8, 9, 6, 10. Nah, jadi akan ada 5 kesimpulan berdasarkan kondisi diagram ini. Jadi kalau kalian nanti bikin misalnya ingin memulai bisnis, apakah modalnya sekian? Jika iya maka si kemungkinannya, jika tidak maka kesini. Terus dengan modal tersebut apakah sumber dayanya bagaimana nanti nih? Apakah ada cabang yang cepat atau cabang 5, cabang 6, sehingga nanti akan diputuskan oke, bisnisnya bisa dijalankan atau bisnisnya tidak bisa dijalankan atau bisnisnya diganti jadi model yang lain dan lain sebagainya. Jadi diagram pohon itu digunakan untuk memetakan sampai yang seperti itu. Kita lanjut lagi. Ini sudah ancestor masih kan? Ancestor itu adalah pendahulu ya, jadi dari node yang dituju kemudian dia menuju ke atas sesuai dengan jalurnya. Jadi kalau misalnya 5, ancestornya itu 2 dan 1. Ya, itu kalau 5. Kalau descendant itu adalah turunannya. Jadi kalau misalnya 2, keturunannya itu adalah 4, 5, 6, 8, 9 ke bawah. Ya, jadi dia menjadi ukurnya lah dari masing-masing. Itu hanya sifat dari masing-masing node. Supaya nanti kalau node-nya itu kalau di dalam diagram kan mudah nih, dia hierarki ke bawah. Kalau kalian nanti dalam bentuk kode program atau dalam bentuk perintah-perintah program itu tidak seperti ini, untuk linear aja. Jadi bisa saja dia bersaudara nih, baris kodenya yang satu berada di sini, satu berada di bagian sini. Tapi secara struktur kode dia adalah sibling. Nah itu dimungkinkan. Nanti kalau kalian belajar pemrograman yang udah cukup tingkat lanjut ya di semester 2 kayaknya, itu mungkin akan belajar bahwa ada kondisi if yang mana jarak else-nya itu cukup jauh dari if yang pertama. Misalnya if-nya berada di baris 5, ternyata else-nya itu di baris 30 misalnya, karena di dalam if ada if lagi. Contoh, ini kan pernyataan jika true maka ke sini, jika false maka ke sini. Nah, jadi untuk menyelesaikan bisa ketiga, si satunya akan menyelesaikan sampai ke 89, baru dia bisa pindah. Ya, nah nanti hari ini tuh kita bikin perjalanan itu supaya dia bisa pindah ke sisi sebelahnya. Ada berapa macam perjalanan? Oke, kita next dulu. Nanti gambar lagi ya. Banyak menggambar di Architect. Berikutnya ini sudah oleh
Ini tree itu dibagi jadi berbagai macam, ada bentuknya kayak orang ini itu bisa. Jadi tree general ya, kalau tree yang binary itu kebagi dua. Ada tree yang cuma dua ini boleh, ada yang vertikal ini boleh, ada yang sendiri juga boleh. Tapi kalau binary tree nanti dia nggak boleh gambarnya lurus seperti ini, ya. Jadi kalau tidak boleh lurus, ya. Preman kampus Kalau nih. masing-masing tree ya, T1, T2, T3, T4 itu dibuat parent, ada parentnya, maka Preman kampus. jadi T1, T2, T3, T4 itu tree. Jadi biasanya bisa saja kalian itu bikin penyelesaian masalah itu ada 4 solusi. Ternyata 4 solusinya ini begitu dikombin, digabungkan, itu bisa dijadikan suatu expert system yang lebih canggih dari 4 inilah misalnya. Nah itu bisa aja digabungkan. Ada keputusan dari T1, keputusan dari T2, keputusan dari T3, dan keputusan dari T4 itu digabung sehingga dapatlah angka 1. Itu biasanya namanya propagasi mundur ya. Jadi backward chaining. Jadi dia penalarannya mundur dari bagian bawah ke atas ke puncak. Itu ada yang seperti itu. Nanti kalau kalian udah mulai masuk Kurang baik itu ada namanya perhitungan data itu ada yang HP ya, ada AFP. Itu nanti bentuknya kayak apa ya? Buat belajar. Jadi kalau misalnya kalian kita Google ya, ada namanya analytical therapy process. Jadi ini biasanya di, nah contohnya begini. Nah, jadi ada goalnya di atas, nanti ada alamatnya di bawah. Itu bisa dibolak-balik. Jadi ini kebetulan kriterianya cuma 1, 2, 3, 4. Alternatifnya 1, 2, dan 3. Nanti ada juga yang neural, AMP. Analytical neural ya. Network ya. Network.